Bayangkan kamu bangun pagi, buka berita, dan baca headline kayak gini. Malaysia sebut Indonesia belum punya kapasitas produksi chip untuk kendaraan listrik. Kamu langsung mikir, iya kali, mungkin bener, tapi tunggu dulu. Karena apa yang sebenarnya sudah dibangun di Indonesia, diam-diam, tanpa banyak pengumuman besar, itu akan bikin kamu geleng-geleng kepala. Kalau kamu nonton sampai akhir video ini, kamu bakal tahu kenapa pernyataan itu tidak hanya salah, tapi juga sudah ketinggalan beberapa langkah dari realita yang ada di lapangan. Hei, kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman-temanku bilang, konten soal industri teknologi Indonesia itu nggak akan ditonton orang. Katanya terlalu berat, terlalu serius. Tapi aku percaya kalau informasinya penting dan cara nyampeinnya enak, orang Indonesia pasti mau dengerin. Bantu aku buktiin mereka salah. Dengan cara paling simpel, tonton sampai habis, dan kalau kamu setuju videonya layak didengar, like dan subscribe sekarang. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Oke, mari kita mulai dari konteksnya dulu. Dunia otomotif sekarang sedang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kendaraan listrik bukan lagi barang mewah. Ini sudah jadi arah utama industri global. Dan di jantung setiap kendaraan listrik, ada satu komponen yang menentukan segalanya. Semikonduktor, alias chip. Chip inilah yang mengatur baterai, motor, sistem pengereman, layar dashboard, bahkan koneksi internet di dalam mobil listrikmu. Tanpa chip yang tepat, kendaraan listrik itu cuma besi mahal yang diam di garasi. Nah, disinilah Malaysia masuk ke dalam cerita. Beberapa waktu lalu, muncul pernyataan, baik dari kalangan industri maupun media, yang menyiratkan bahwa Indonesia belum punya ekosistem produksi chip untuk EV. Artinya, Indonesia masih akan bergantung keluar untuk komponen paling krusial ini. Kedengarannya masuk akal kan? Karena memang selama ini Indonesia lebih dikenal sebagai pasar, bukan produsen teknologi tinggi. Tapi disinilah asumsi itu mulai runtuh. Karena faktanya, Indonesia dan Hyundai sudah bergerak jauh lebih dalam dari yang kebanyakan orang tahu. Dan bukan sekadar wacana atau MOU yang ditandatangani lalu dilupakan. Ini sudah berwujud bangunan nyata, investasi nyata, dan produksi yang nyata. Mari kita mundur sedikit ke tahun 2022. Hyundai Motor Group membuka pabrik kendaraan listrik pertama mereka di Asia Tenggara. Bukan di Thailand, bukan di Vietnam, tapi di Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Pabrik ini bernama Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau HMMI. Kapasitas produksinya 110.000 unit per tahun. Dengan investasi awal sekitar 1,5 miliar dolar Asia Tutas. Atau kalau kamu mau bayangkan skalanya, itu sekitar 24 triliun rupiah lebih. Itu sudah besar. Tapi berhenti di situ saja belum cukup untuk bikin Malaysia khawatir. Yang benar-benar mengubah permainan adalah langkah selanjutnya. Hyundai dan pemerintah Indonesia tidak berhenti di perakitan mobil. Mereka masuk lebih dalam ke rantai pasok, ke bagian yang paling teknis, paling mahal, dan paling strategis, baterai dan komponen elektronik kendaraan listrik. Pada 2024, Hyundai bersama LG Energy Solution dan beberapa mitra lokal memperkuat ekosistem baterai EV di Indonesia melalui konsorsium HLI Green Power, sebuah joint venture yang membangun fasilitas produksi sel baterai di Karawang, Jawa Barat. Ini bukan sekadar pabrik baterai biasa. Ini adalah bagian dari rantai nilai yang sangat panjang. Mulai dari nikel yang ditambang di Sulawesi dan Maluku, diproses jadi bahan katoda, lalu dirakit jadi sel baterai, lalu dipasang ke kendaraan yang dirakit di Cikarang. Semua dalam satu ekosistem, semua di dalam Indonesia. Sekarang kita sampai ke bagian yang menjawab langsung pernyataan Malaysia tadi. Soal chip. Komponen semikonduktor. Ini memang area yang paling sering dikritik. Dan secara jujur, memang ini tantangan nyata bagi Indonesia. Tapi disinilah banyak orang salah membaca situasi. Indonesia tidak sedang membangun pabrik chip seperti yang ada di Taiwan atau Korea Selatan. Itu perjalanan puluhan tahun yang bahkan Malaysia sendiri belum benar-benar tuntas.
Yang Indonesia lakukan adalah strategi yang lebih cerdas. Masuk ke ekosistem semikonduktor melalui kemitraan, melalui desain, dan melalui manufaktur komponen spesifik untuk EV. Ingat, chip untuk kendaraan listrik itu berbeda dengan chip untuk smartphone atau laptop. Chip EV fokus pada manajemen daya, kontrol motor, dan sistem keselamatan. Dan di segmen ini, Indonesia mulai membangun kapasitasnya. Bukan sendirian, tapi bersama Hyundai. Hyundai memiliki divisi semikonduktor sendiri bernama Hyundai Autron, yang mengembangkan chip khusus untuk ekosistem kendaraan mereka. Dan karena pabrik utama EV mereka di Asia Tenggara ada di Indonesia, maka secara logis, pengembangan dan adaptasi komponen elektronik itu pun terhubung ke ekosistem Indonesia. Ini bukan klaim berlebihan, ini konsekuensi alami dari di mana fasilitas produksi utama itu berada. Tapi ada satu hal lagi yang belum banyak dibahas. Pemerintah Indonesia pada 2023 mengeluarkan peta jalan industri semikonduktor nasional. Bukan sekadar dokumen. Di dalamnya ada target konkret. Indonesia ingin menjadi bagian dari rantai pasok global semikonduktor pada 2030. Dimulai dari manufaktur komponen, pengujian, dan pengemasan chip. Bukan langsung fabrikasi wafer yang butuh investasi ratusan miliar dolar. Strategi ini sebetulnya mirip dengan apa yang Malaysia lakukan di era 1970-an dan 1980-an. Masuk dari hilir dulu, baru naik ke hulu. Jadi kalau Malaysia bilang Indonesia belum punya kemampuan chip EV, pertanyaannya adalah dibandingkan standar apa? Kalau standarnya adalah punya foundry sekelas TSMC, ya memang belum. Tapi kalau standarnya adalah apakah Indonesia punya ekosistem terintegrasi untuk memproduksi, merakit, dan mengembangkan kendaraan listrik lengkap dengan komponen elektroniknya, jawabannya sudah mulai ada dan sedang tumbuh dengan cepat. Dan kita belum bicara soal skala pasarnya. Indonesia adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 1 juta unit kendaraan terjual setiap tahun. Dengan populasi 270 juta orang dan penetrasi kendaraan listrik yang masih di bawah 5%, potensi pertumbuhannya bukan cuma besar, ini masif. Dan Hyundai tahu itu. Makanya mereka pilih Indonesia, bukan negara lain, sebagai basis produksi EV mereka di kawasan ini. Coba bayangkan, kamu sedang main catur. Malaysia melihat papan catur dan bilang, Indonesia belum punya benteng. Tapi Indonesia sudah memindahkan kuda, gajah, dan menteri ke posisi yang tepat dan sedang mempersiapkan gerakan 3 langkah ke depan yang belum terlihat dari sisi lain papan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa ini semua penting bagi kita? Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari kawasan ini. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam industri EV bukan sekadar soal gengsi nasional. Ini soal siapa yang akan mendominasi rantai pasok regional selama 2 dekade ke depan. Malaysia punya keunggulan nyata di semikonduktor. Dengan kawasan industri di Penang yang sudah puluhan tahun menjadi hub chip global untuk Intel, Infineon, dan Texas Instruments. Itu modal yang tidak bisa dianggap remeh. Tapi Indonesia punya sesuatu yang Malaysia tidak bisa dengan mudah tandingi. Sumber daya alam. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dan nikel adalah bahan utama baterai lithium-ion yang ada di setiap kendaraan listrik. Ketika Indonesia memutuskan untuk melarang ekspor nikel mentah pada 2020, dan mempertahankan kebijakan itu meskipun digugat di WTO, itu adalah gerakan strategis yang sekarang hasilnya mulai terlihat. Investasi masuk deras, hilirisasi berjalan, dan Indonesia punya kartu truf yang sangat kuat di meja negosiasi dengan siapapun, termasuk Hyundai. Jadi gambaran besarnya seperti ini, Malaysia unggul di fabrikasi chip, tapi chip itu butuh daya. Dan daya kendaraan listrik butuh nikel. Indonesia menguasai nikel. 2 puzzle yang saling membutuhkan. Yang lucu adalah, persaingan ini sebenarnya juga peluang kolaborasi. Tapi selama narasi Indonesia belum siap,
terus beredar tanpa verifikasi, maka yang terjadi adalah salah satu pihak meremehkan. Dan seringkali yang diremehkan itulah yang justru sedang bergerak paling cepat di bawah radar. Dan ini yang perlu kamu ingat baik-baik. Kemajuan tidak selalu datang dengan pengumuman besar. Kadang kemajuan itu datang diam-diam, lewat pabrik yang dibangun di Cikarang, lewat sel baterai yang diproduksi di Karawang, lewat kebijakan nikel yang awalnya dikritik tapi sekarang jadi model bagi negara-negara berkembang lain. Indonesia bukan negara yang lambat. Indonesia adalah negara yang sedang belajar bermain di level yang lebih tinggi, dan perlahan, tapi pasti, mulai memenangkan babak-babak penting. Jadi lain kali kamu baca atau dengar ada yang bilang Indonesia belum punya ini, belum punya itu di industri teknologi atau EV, tanya dulu, informasi itu dari kapan? Karena dalam 2-3 tahun terakhir, banyak hal yang berubah dengan sangat cepat. 3 hal yang perlu kamu bawa pulang dari video ini. Pertama, pabrik EV Hyundai di Cikarang bukan sekadar pabrik perakitan. Ini adalah inti dari ekosistem kendaraan listrik Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kedua, keunggulan nikel Indonesia adalah senjata strategis yang memberi daya tawar besar dalam menarik investasi teknologi tinggi, termasuk di segmen chip dan komponen elektronik EV. Ketiga, persaingan Indonesia-Malaysia di industri EV bukan soal siapa yang lebih baik secara keseluruhan, tapi siapa yang lebih cerdas membangun posisi di bagian rantai pasok yang paling menguntungkan. Kita di awal video sudah bertanya, benarkah Indonesia belum punya kapasitas chip EV? Sekarang kamu sudah tahu jawabannya, dan jawabannya jauh lebih kompleks, jauh lebih menarik, dari sekedar iya atau tidak. Kalau video ini membuka perspektif baru buatmu, itu artinya kita berhasil. Subscribe sekarang kalau kamu mau terus dapat informasi yang tidak hanya benar, tapi juga kontekstual dan mendalam. Dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu, dalam 5 tahun ke depan, siapa yang akan lebih dominan di industri EV Asia Tenggara? Indonesia atau Malaysia? Aku penasaran dengan jawabanmu.